TTD. Tapi tidak berani. Tapi tidak berani. TTB itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini gue senang banget karena hari ini gue bisa menyaksikan orang bersyahadat yang dibantu oleh Kohani dan Ko Dondi. Ko Dondi tadi menjelaskan banyak sekali dari Bible, bagaimana ajaran-ajarannya Katolik, yaitu ajaran agama yang dianut oleh mualaf tadi sebelumnya, dan juga Kohani juga menguatkan ya. Jadi gue tadi merinding gitu menyaksikan orang bersyahadat. Lalu gue juga alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi saksinya. Ya, kita lihat prosesinya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Menggelarnya ya, menggelarnya. MSI, SPDI itu masih satu istri. Ya. SPDI-nya sebenarnya pengen 2 istri. TTD. Tapi tidak berani. Tapi tidak berani. TTB itu. Oke, udah? Ya, ada. Ya, nah gini, jadi sebelum bersyahadat, saya ingin Mbak Amelia melakukan syahadat ini dengan keyakinan, bukan cuma dengan mulut, tapi dengan hati. Maksudnya dengan hati, Mbak Amelia harus beriman bahwa Allah itu esa, cuma satu, nggak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu. Ya, satu. Gitu. Yang kedua, Mbak Amelia juga harus beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nabi gitu. Itu yang penting. Jadi kalau tidak mengimani dua hal itu, percuma bersyahadat di mulut gitu. Ya, jelas ya. Sebelumnya bukan Bible-nya aja ya tentang Tuhan. enggak, sebelumnya kan Mbak Amelia kan apa? Beragama apa? Katolik. Di Katolik kan Mbak Amelia mungkin tahu yang namanya Trinitas. Ya kan? Jadi Trinitas itu di dalam Islam ditolak dengan keras gitu. Karena apa? Karena di dalam Trinitas walaupun diaku sebagai Tuhan yang esa, tetapi tetap saja di situ menuhankan manusia. Itu yang tidak diterima dalam Islam. Dia sudah harus bisa meninggalkan keyakinan itu dan meyakini Allah itu hanya satu, esa, ahad gitu, cuma satu, ya. Dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin Mbak Amelia belum pernah mendengar, tapi saya mau kasih tahu dulu ya sebelum kita bersahadat. Di dalam Islam ada rukun Islam. Ya, rukun Islam itu adalah persyaratan sebelum dan menjadi Islam. Pertama bersyahadat yang Mbak Amelia akan lakukan. Kedua sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Jadi ini wajib. Ini semuanya hukumnya wajib. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu memberikan kepada orang-orang yang susah, yang fakir. Keempat adalah puasa. Puasa juga wajib selama 1 bulan dalam 1 tahun. Ya. Yang kelima adalah haji, tetapi haji hanya jika mampu. Ya, hanya mampu. Yang mampu boleh pergi haji, yang tidak mampu tidak perlu pergi haji. Ini adalah rukun Islam. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Nah, ini penting buat orang yang mau bersyahadat harus paham dulu ya. Pertama, beriman kepada Allah SWT dari Indonesia. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Ketiga, beriman kepada nabi-nabinya. Keempat, beriman kepada kitab-kitabnya. Ya. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari penghakiman atau hari kiamat. Ya, jelas ya. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Takdir yang sudah ditetapkan dan takdir yang diusahakan. Ya. Ini sudah paham rukun Islam, rukun iman ya? Ada di sini semua. Semua ada di sini ya, bisa dibaca ya. Nah, jadi sekarang saya minta Mbak Amelia kalau memang mau masuk Islam, misalnya dengan alasan menikah, itu tidak salah. Masuk Islam dengan cara menikah itu tidak disalahkan, tidak salah artinya. Itu adalah salah satu cara untuk masuk Islam gitu, dengan menikah. Tetapi kami maunya Mbak masuk Islam dengan pengetahuan dan juga dengan keyakinannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oke, coba kita coba ya. Sebentar, setelah itu
Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jelas ya? Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang mau tanya? Nah, sekarang coba ngomong ashadu. Coba. Ashhadu Hadu alla Allah ilaha ilaha illallah. Illallah. Illal. Illallah. illallah Nah, wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu bisa. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Bukan O ya, bukan O, tapi A tetap A. Tapi A-nya sama L nyambung. Allah. Nah, gitu. Terus kemudian dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. 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 Ya, gitu ya. Paham? Mau latihan lagi atau mau langsung? Latihan lagi. Latihan lagi. Gak apa-apa, dituntun Nggak aja. apa-apa ya. Gak apa-apa, langsung syahadat aja. Hah? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini. Santai, santai. Sekarang kita mulai syahadatnya. Syahadat itu mudah. Syahadat itu seperti ini, Pak. Masuk Islam nggak repot. Cukup baca syahadat. Kayak orang nikah. Iya. Aku bersedia menikahi. Nah itu hati-hati. Tanggung jawabnya sama mati. Saya sebagai seorang suami bertanggung jawab saya mati gara-gara omongan itu. Nah, sama masuk Islam juga gitu. Yang saya mau tanya, ada yang maksa mbak nggak masuk Islam? Merayu ngasih duit? Mengaruhi, maksa nggak ada ya. Bener-bener keinginan sendiri. Iya. Dalam keadaan sehat jasmani rohani. Iya. Yakin ini pilihan yang terbaik. Iya. Karena saya mesti kuatin iman dulu. Iya. Insya Allah. Iman nggak akan kuat kalau nggak masuk Islam gitu. Begitu mbak masuk Islam, imannya akan diperkuat langsung dan orang yang baru masuk Islam imannya pasti kuat. Tauhidnya maksudnya. Karena Islam adalah artinya orang yang berserah diri total kepada Allah. Hanya kepada Allah bukan kepada yang lain. Coba kita ulang lagi. Lagi ya. Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Utusan. Kalau gitu siap ya. Bismillah. Kita syahadat. Ini syahadat yang beneran. Tadi juga udah beneran sebenarnya. Ya, ya tapi nggak apa-apa. Itu kan tadi latihan. Ya, ini Supaya- syahadat yang diucapkan, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dan kita semua. Ya. Merinding. Ya. Belum yang beneran dong ini. Saya temen. Silakan. Ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak yang layak disembah disembah dan diibadahi dan diibadahi kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Gitu aja. Islam itu begitu, Pak. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Seorang muslim berkata dan membenarkan dengan perbuatan. Udah Mbak, udah muslimah, udah sah, tinggal Mbak sekarang jalankan sholatnya. Kalau nanti sampai rumah, mandi besar, mandi aja, mandi. Niatnya mandi besar, bukan baptis. Oh ya. Ya itu hanya simbolis. Mandi besar membersihkan diri dari apa-apa yang haram. Keramas juga ya, Pak? Ya, mandi besar tuh di ujung rambut dan ujung kaki kan air semua. Anggap aja mandi, tapi niatnya mandi besar. Tapi biasa kalau mandi besar ada bacaannya sih. Enggak ada. Baca Ada. aja Bismillah. Bacanya gini, berniat aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Panjang kan? Susah. Hanya demi Allah. Karena- Itu Oh, aja. ini aja. Kalau Mbak susah, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau niat mandi besar. Dah. Allah tahu kok itu. Gitu. Dah, terus ini belajar sholatnya dari buku itu. Ini sertifikatnya. Nanti alamatnya sama kan? Iya. Sama, nanti dikirim sama Mbak Suci. Yang bajunya kembar sama saya itu. Yang beli grosiran ya? Lu beli grosiran ya? Dia kan membuat oleh-oleh. Pas sesuatu kok sama. Kita duduk pegawainya Mbak Dodi nih. Karyawan TDM. Itu dikirim. Terus nanti Mbak saya pinjam handphone dong. Saya mau telepon satu orang. Ini ketua divisi muslimah perempuan. Ada apa-apa Mbak bisa ngebel dia, nanya dia. Kalau butuh bantuan, rumah saya di Legenda, rumah konduk di sini. Mau curhat juga boleh sama dia. Jangan, sama istri Enggak, saya. sama siapa Kristi? Ya. Sama Kristi juga boleh mau Oh, curhat. pasti suaminya paham. Istrinya paham. Ini istri saya. Ganti nama istrinya. Nama istri saya ini, istri saya namanya Nanda Putri. Orang yang setiap orang lah, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya muslim. Fitrah itu artinya apa ya? Nature-nya itulah, kodratnya seorang muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri total kepada satu Tuhan. Seperti tadi katakan ini. Jadi kalau bayi itu nanti sudah besar, kemudian dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Nanti pada waktu dia mengenal Islam, kemudian dia sampai menerima Islam, dan akhirnya masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama sebenarnya. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah manusia yang harusnya berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Paham ya? Dan di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap orang, berapapun umurnya, apapun yang sudah dilakukannya, setelah dia menerima Islam dan masuk Islam, insya Allah dosa-dosa yang sudah dilakukan semenjak diambil balik, insya Allah dihapuskan. Ya, jadi sekarang Amelia itu seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Ya, itulah hebatnya Islam. Seperti kertas putih, nggak ada tulisan apa-apa. Silakan nanti ditulis dengan kebaikan-kebaikan. Ya, insya Allah ya. Tidak ada dosa warisan kok. Tidak ada dosa warisan. Ya, tidak ada dosa orang lain yang bawa dosa kita menanggung, tidak ada. Tidak ada penebusan. Nggak bingung nanti. Ya kan? Terus gua kalau bikin dosa gimana? Digugurkan. Tobat. Digugurkan dengan diantaranya ada yang sakit. Tobat. Orang sakit di Islam itu bukan kutukan. Tapi sedang digugurkan dosanya. Dengan sakit dia diingat Allah. Dengan sakit dia jadi nggak bisa dugem, nggak bisa maksiat. Dengan sakit dia lebih banyak berdoa. Dengan sakit saudaranya yang lain datang doain dia. Itu hikmah sakit banyak, lebih panjang. Ya, jadi selamat buat Amelia, hari ini sudah menjadi seorang muslim. Kami semua berdoa mudah-mudahan Amelia istiqomah ya. Istiqomah tahu istiqomah? Satu lagi, mulai dulu bedutnya. Sebentar, istiqomah tahu? Istiqomah tuh konsisten terus. Artinya konsisten terus bertakwa dalam arti menjalankan perintahnya, menghindari atau menjauhi larangannya, dan terus begitu. Sholatnya konsisten, puasanya konsisten, zakatnya konsisten. Istiqomah itu tekad yang kuat. Ketika Ya. Mbak sudah memutuskan menjadi seorang muslim, Mbak mempertahankan keyakinan itu. Ya, Berubah-berubah. paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Amelia istiqomah dan kita semuanya husnul khotimah ya. Insyaallah. Amin. Baik.